ketika backend mungkin belum ready, kita bisa generate dulu datanya sehingga nanti ketika integrasi ke backend itu bisa. Kadangkala dia itu suka berasumsi kayak memanggil function lain yang sebenarnya tidak kita adakan di code kita tadi, Ah, cepat gitu ya. hmm. Justru kita harusnya beradaptasi kalau tools ini. Halo Enigmanians, kenalin gua Kenji. Gua di sini akan membawakan Ngorbit ke-14. Nah, nggak kerasa nih, sekarang Ngorbit sudah yang ke-14. Dan di sesi kali ini kita akan membahas tentang AI sebagai ancaman programmer. Nah, pasti menarik nih topiknya. Tentu aja gua di sini nggak sendirian. Di sini ada Mas Angga. Boleh perkenalkan dirinya kali Mas Angga? Halo semuanya, gue Angga Eldi, gue dari Halo. tim developer Enigma Camp. Tim developer Enigma Camp, Iya. I see. Nah, sebelum kita membahas AI lebih dalam nih Mas Angga, boleh nggak sih kasih tahu kita sedikit nih tentang pengalaman lu sebagai software developer dan juga alasan lu kenapa milih join ke Enigma? Oke. Jadi untuk developer sendiri, gue startnya di tahun 2019. Mm-mm. Waktu itu gue freelance, gue tidak tergabung ke perusahaan manapun, dan gue juga tidak tergabung organisasi manapun. Jadi benar-benar ada request bikin website, gue kerjain seperti itu ya. I see. Oke. Kemudian syukur alhamdulillah di akhir 2019 itu gue diterima di salah satu bank swasta di Jakarta. Jadi tadinya gue freelance itu masih di Bandar Lampung tuh di Mm-mm. kota gue. Mm-mm. Kemudian gue pindah ke Jakarta. Jadi 2019 gue mulai berkarir di bank swasta itu sebagai front end developer. Mm. Kemudian mengerjakan proyek. Setelah Mm. proyeknya selesai, gue dapat tawaran dari Enigma Camp dan dianggap Oke. sebagai senior. Dan di Enigma Camp sendiri role-nya dijadikan technical leader seperti itu. I see. Jadi Mas Angga ini adalah seorang technical leader di tim developernya Enigma ya. Tuh. I see. Wah, keren banget guys. Nah, hari ini kita kan temanya AI nih Mas Angga. Nah, boleh nggak sih jelasin apa sih AI itu? Oke, kalau secara sederhana AI itu sendiri adalah bisa kita bilang sebuah aplikasi atau sebuah robot itu yang cerdas. Hmm. Karena AI sendiri kan asal katanya artificial intelligence Hmm. atau kecerdasan buatan. Nah, si AI ini sendiri itu sama seperti kita. Dia bisa belajar, dia bisa mengerti, dia bisa memecahkan suatu masalah, ya Hmm. pokoknya samalah kayak manusia. Jadi Hmm. diprogram seperti bisa berpikir seperti manusia. Nah, untuk AI sendiri mungkin eh, bidang itu ada banyak, cuman di Oke. sini saya ambil contohnya 3 aja nih ya. Oke. Contohnya itu ada natural language processing atau biasa disebut NLP. Hmm. Nah, NLP ini adalah gimana sih caranya AI itu bisa paham dengan bahasa manusia. Contoh sederhananya, mungkin teman-teman pernah pakai ChatGPT, pernah pakai Siri. Ya 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 ya. Pokoknya yang inputnya itu adalah pertanyaan atau sesuatu dialog dari manusia. Oke. Nah, itu termasuk ke dalam bidang AI yang NLP. Hmm. Nah, nextnya itu ada computer vision. Hmm. Computer vision ini gimana sih caranya si AI ini bisa mengerti suatu foto atau image. Nah, misalkan ya kalau di contohnya sekarang kita tahu smart car, Oke. mobil-mobil itu sudah bisa tuh ketika dia jalan, dia paham ada rambu ini, dia paham ada Oh. mobil di depan. Kayak Tesla ya? Betul kayak Tesla. Ah, ya Nah, ya. itu termasuk ke dalam bidang computer vision. Hmm. Nah, mungkin contoh yang terakhir, dan ini tidak semua ya, hanya saya ambil top 3-nya aja. Hmm. Itu ada expert system. Expert system itu adalah eh, expert sendiri adalah seseorang yang jago di bidangnya, seperti itu ya kalau bahasa sederhananya. Hmm. Yang dibilang expert system adalah ketika aplikasi ini bisa merepresentasikan orang tersebut di dalam aplikasinya. Hmm. Contoh nih, misalkan kita lagi sakit, Hmm. kita mungkin bisa kasih tahu ke aplikasinya, oh saya flu sudah 3 hari. Ah. Misalkan kita bisa kasih tahu seperti itu, dan expert sistemnya mungkin dokter, jadi pengetahuannya dari dokter dikasihlah solusi I seperti itu. see. Nah, I itu see. I contoh see. tiganya ya dari si AI dan definisinya tadi sendiri gitu ya. Itu kalau boleh tahu dari ChatGPT ya, Mas? Wah, dibongkar nih. Ya 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 ya. I Ya, see, ya, I ya, see. ya. Oke. Nah, tapi nih Mas, dengar-dengar nih Mas. Nah, tapi nih Mas, kalau nih semisal kita pakai ChatGPT, nah semisal nih Mas, kalau Mas Angga sendiri pernah pakai ChatGPT nggak sih Mas buat kayak di kerjaan sehari-hari gitu? Oke, kalau ChatGPT sebenarnya dari gua dan mungkin tim-tim di sini cukup sering Hmm. pakai ya. Tapi pakainya itu spesifik. Misalkan Oke. ketika kita ketemu bug, ketemu error, dan kita bingung mau tanya siapa, mungkin kita bisa tanya dulu ke ChatGPT. ChatGPT. Kemudian mungkin contoh lainnya kita bisa mengenerate data. Jadi misalkan
kebetulan nih gue mungkin keseringannya kedapatan mengerjakan front end. Hmm, Ketika backend mungkin belum ready, kita bisa generate dulu datanya sehingga nanti ketika integrasi ke backend itu bisa langsung seperti itu ya. I see. Jadi lebih kayak tools tambahan lah ya yang ngebantu gitu. Iya betul I sekali. see, I see. Nah, dari situ sendiri pernah dapet pengalaman yang kurang oke nggak sih waktu pakai ChatGPT? Sebenarnya ChatGPT ini mungkin ya selama yang gue pakai, gue kurang oke karena dia suka berasumsi. Contohnya Oh, berasumsi nih, misalkan kita beri dia potongan code. hmm, Nah, kita misalkan tanya sesuatu nih, "Coba ya, dong solve case ini," gitu ya. hmm, Kadang kala dia itu suka berasumsi kayak memanggil function lain yang sebenarnya tidak kita adakan di code kita tadi, ya, 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 atau ya, ya. memanggil library lain. Misalkan kita cuman mau konversi tanggal doang, dia Hmm, suruh pakai ini, library ini, yang mana ah, sebenarnya bisa kita case tanpa library, I seperti see, itu. I see. Jadi negatifnya itu dia sering berasumsi gitu ya. Betul. Kayak semisal tadi dicontohin tentang format tanggal, kita nggak perlu Hmm, library tapi malah disuruh pakai library gitu ya. iya, kadang kala seperti itu ya. I see, I see. Oke, oke. Nah, kalau kita pakai ChatGPT terus-terusan di dunia kerja gitu, buat ngebantu kita nge-solve semua masalah gitu, Hmm. bakalan impact gak sih ke skill kita ke depannya gitu? Oke, kalau menurut gua, tergantung ya. Cuman kalau menggunakan si ChatGPT atau Hmm, AI-nya sendiri sebagai tools, sebenarnya sama aja sih seperti kita melakukan googling, hmm, atau ketika kita sudah mentok kita perlu diskusi, kita lakukan ke forum, Discord, hmm. Facebook, seperti itu. Jadi menurut gua perlakukan AI ini sebagai tools aja, Oke, bukan sebagai keseluruhan pekerjaan lo digantikan oleh dia, seperti oke. itu. Jadi justru malah bisa mempercepat proses pencarian permasalahan tadi ya, kayak Betul, nyari di Google, nyari di Stack betul. Overflow gitu. Iya. Jadi nggak perlu ke sana lagi tapi langsung ke ChatGPT-nya gitu ya. I Setuju see. setuju. Oke, oke. Nah, tapi nih Mas dengar-dengar nih, banyak tuh orang-orang sekarang pakai ChatGPT buat ngerjain kayak tugas kuliah atau bahkan dia pakai ChatGPT buat bantuin kerjain soal interview kerja nih, Mas. Nah, itu gimana menurut lo, Mas? Oke. Memang itu sangat capable ya untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Hmm, Contoh, generate-kan saya artikel tentang apa, ya, atau tugas saya tentang ini tolong dibuatkan, mhm, jawabannya seperti itu ya. Cuman balik lagi apakah, tugas ini diperbolehkan dikerjakan seperti itu ataupun interview ini apakah diperbolehkan menggunakan tools itu. hmm, Kalau tidak diperbolehkan sebaiknya kita tidak pakai itu eee, untuk mengenerate, jawaban tadi. oke, Dan sekarang lebih ke sini itu ada lagi platform yang bisa mendeteksi bahwa konten yang kita buat atau mhm, jawaban yang kita berikan itu mhm. bisa dideteksi bahwa ini generate oleh AI atau tidak. Contoh Oh, nih, kalau teman-teman googling nanti ada Quillbot, ada Copylist. Nah, itu dia bisa mendeteksi lah bahwa mhm, ini konten generate oleh AI loh gitu. Nah, nanti kalau misalkan rupa-rupanya si interviewnya tidak mengizinkan, artinya dia pengen menggali teman-teman secara langsung, hmm, rupanya teman-teman malah menggunakan konten generate dan iya, dia cek ternyata, ketahuan wah gitu. ini match ini dari AI. Iya, Bisa jadi kan, pekerjaannya malah tidak diterima I seperti see, itu I ya, see. interviewnya gagal gitu. Eee, wah keren juga ya. Mmm, Nah, terus nih Mas Angga, gimana sih, tipsnya gitu supaya kita bisa pakai AI ini dengan cara yang tepat gitu? oke, kalau cara yang tepat menurut gua, kita bisa pakai bantuan AI ya sebagai contoh, 2 tadi nih case yang ada interview sama ada tugas ya misalkan. Hmm, Ketika menggunakan, case interview, kita bisa minta bantuan ChatGPT misalkan, "Tolong dong generate-kan, simulasi interview," misalkan, "untuk posisi apa, di perusahaan apa." Nanti hmm, akan muncul tuh banyak pertanyaan. Nah, sebaiknya kita belajar dari situ saja daripada ketika ditanyakan malah kita mencari jawabannya di dia, seperti itu ya. eee, Jadi kita belajar dan mungkin kalau secara interview juga kejujuran juga mungkin dinilai ya daripada iya kita harus pastilah. seperti dipaksakan seperti itu ya. Iya, iya, iya. Kalau untuk case tugas kuliah, sebenarnya lebih baik kita pahamin dulu nih tugasnya apa. Mhm, Kemudian untuk ChatGPT-nya ini bisa membantu kita itu untuk men-generate idea-idea dari tugasnya aja nih. Nggak semuanya mmm, langsung kita kopas, ya, ya, seperti ya, itu. Apalagi kalau tugas kan biasanya, datanya atau sumber dari jawabannya itu kan harus valid. hmm, Jadi alangkah lebih baik kalau idenya kita generate oleh ChatGPT, mhm, kemudian, untuk jawabannya kita tetap cari di artikel, di buku, dan di jurnal misalkan seperti itu. I see. Jadi kayak contohnya tadi buat tugas kuliah tuh lebih ke ide-idenya, tapi Mhm, implementasi dari ide tersebut tuh dari kita gitu ya. betul. I see, oke, oke.
Nah, selanjutnya nih Mas Angga, gua habis baca berita dari CEO Nvidia yang namanya Jensen Huang. Dia itu bilang kalau misalkan ke depannya kita nggak perlu lagi belajar coding karena coding ini akan digantikan sama AI. Nah, nah, Wow. gimana menurut lu tuh Mas Angga? Sebenarnya kalau didengar dari beritanya cukup rada mengancam seperti itu ya. Nah, Padahal sekarang semua bidang tuh rata-rata sudah mulai terancam ya, mungkin mm-mm, content creator mm, dan lain-lain ya. Tapi menurut gua untuk sebuah AI itu bisa mengenerate sebuah aplikasi tanpa bantuan manusia, kayak mm, benar-benar buatkan saya aplikasi ini gitu, dan dia langsung magically jadi, membuat aplikasi mobile, aplikasi desktopnya mungkin ya, seperti itu ya. Itu masih butuh waktu yang lama yang menurut lama, gua ya. Cuman ya kita tahu pengembangan AI juga cukup cepat ya. hmm, Tapi kalau statementnya tentang belajar coding tadi, ya, menurut gue belajar coding tetap perlu. Karena hmm, itu bisa melatih pola pikir kita, bisa melatih logika kita, itu sangat banyak manfaat positifnya lah. ya, 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 ya. Apalagi kalau teman-teman belajarnya di Enigmakem. Nah, Di Enigmakem ini, sendiri kita punya program yang bisa teman-teman hah? ambil, itu materinya untuk sekarang ada Java dan Golang. I Nah, see. mungkin teman-teman bisa belajar gratis dan juga nanti dapat pendapatan kerja. Wah, Mantap gokil, banget ya. gila. Di mana lagi gitu kalian bisa dapet pembelajaran gratis, materinya bagus-bagus, dan setelah lulus kalian langsung dapat penempatan kerja. Jadi jangan lupa daftar di Enigma Camp guys. Ada iklan guys ya. Oke, mungkin gue lanjutin ya. Oke, Sebagai boleh banget. orang IT mungkin kita nggak perlu takut tentang Hmm. adanya perubahan yang cepat gitu ya. Hmm. Justru kita harusnya beradaptasi. Kalau tools ini mempermudah ya kita pakai. I see. Gitu ya. Jadi Kurang lebih gitu. kuncinya adalah adaptasi ya. Betul, menurut gue itu. Adaptasi. Oke. Nah, tadi Mas Angga juga sempat singgung nih. Kalau perkembangannya itu yang bakal menggantikan tuh masih agak lama gitu. Hmm, Tapi nih Mas, kalau semisal iya. amit-amit nih Hmm. perkembangan AI ternyata cepet banget gitu. Ada saran nggak gimana untuk mengatasi itu gitu? Oke, untuk sekarang sendiri, kalaupun itu terjadi secara cepat Hmm, dan benar-benar aplikasi itu bisa di-generate dengan magically, lo cuman iya, ketik 2 paragraf dan heeh, aplikasi sudah running gitu ya. Eee, itu sebaiknya kita balik lagi ke statement gua sebelumnya, mungkin kita adaptasi. hmm, Adaptasi maksudnya gimana, kita bisa menjadi orang yang mengarahkan si AI-nya, mhm, itu maksudnya gua bisa beradaptasi seperti itu. Kemudian juga kita tetap bisa harus belajar, kemudian nanti apakah hasilnya aplikasi tadi sudah optimal atau belum, jika belum kita menjadi orang yang mengoptimasi si hasil aplikasinya gitu. Jadi dibilang jangan anti-anti banget lah iya, gitu ya. iya, iya. Jadi ya baik lagi adaptasi ya. Betul. Mhm. Oke, selanjutnya nih Mas, gue pengen nanya nih, mungkin nggak sih nanti AI itu bisa berkembang sampai dia itu punya pengetahuannya sendiri, bahkan bisa melampaui manusia gitu. Jadi kalau Mas Angga pernah nonton Iron Man, Mhm. nah kan di situ ada Ultron tuh. Nah dia Mhm. kan sampai bisa bikin pengetahuannya itu melebihi manusia yang buat gitu bahkan. Mhm. Jadi dia bikin army sendiri dan segala macamnya. Nah gimana tuh Mas? Oke, kalau seperti Ultron itu dia memang diberi kebebasan Hmm, untuk belajar apapun, dia diberi akses ke seluruh pengetahuan gitu ya. oke, Jadi akhirnya dia punya keputusan atau solusi yang dia pikir sendiri gitu ya. Kalau menurut gue ini sangat memungkinkan, memungkinkan. memungkinkan. Wah, Karena kalau ketika AI itu di-develop tanpa diberi batasan, maka ya seperti itu. Apalagi nih, biasanya kan kalau AI pembuatannya sendiri sudah ditentukan nih, misalkan AI ini datanya hanya kita set untuk perusahaan ini aja gitu. oke, Jadi di luar itu mungkin dia tidak punya pengetahuan. oke. Tapi kalau limitnya kita lepas, dia bisa belajar semuanya, antara dua nih, antara Nah, nanti jawaban dia selalu ngaco, nggak heeh. sesuai solusi, atau memang dia benar-benar jadi ya all knowing, semuanya tahu gitu ya. Tahu segalanya gitu ya. Iya, tahu Iya, segalanya. iya, iya, iya. Nah, ini berarti kan bisa mengancam nih, Mas. Menurut Hmm. lu nih, perlu nggak sih ada kayak suatu regulasi gitu yang mengatur pengembangan AI ini gitu? Namanya sebuah aplikasi Mhm, jika dilakukan atau dikembangkan oleh seorang gitu, sebenarnya semua aplikasi yang kita pakai juga harusnya sudah diregulasi, oke. dan saat ini pun kita tinggal di Indonesia pun diregulasi oleh Kominfo. Contoh, Hmm, aplikasi untuk melakukan aplikasi ini biar bisa transaksi, dia harus melengkapi macam-macam dokumen supaya mhm, nanti dia diberi izin untuk, oh ini aplikasi ini boleh melakukan transaksi keuangan nih oke. gitu ya. Contohnya itu salah satu regulasinya. Hmm, Tentunya AI juga menurut gue perlu untuk diregulasi pengembangannya oleh
pihak yang berwenang lah nantinya. Kita Hmm. belum tahu pihaknya nanti yang berwenang siapa, Ya, seperti ya, itu ya. ya. Oke, oke. Nah, berarti intinya aplikasi yang biasa pun yang kayak yang nggak pakai AI aja juga perlu regulasi gitu ya. Iya, sekarang udah Apalagi ada. juga aplikasi yang butuh AI gitu. Juga Hmm, pasti kita juga kedepannya mungkin bakal ada regulasinya juga gitu ya. iya. Nah, kalau lu sendiri nih Mas Angga dikasih kesempatan buat bikin regulasi, regulasi apa yang bakal lu buat untuk pengembangan AI ini? Wah, ini lumayan expert ya Iya. pertanyaan itu ya. Mungkin kalau menurut gua nih ya, menurut gua sebagai Hmm, paham developer aja, pertama-tama konten-konten yang di-generate oleh AI itu menurut gua harus mencantumkan sumber dari mana knowledge-nya dia dapat. oke. Karena bisa jadi di situ supaya lebih clear dari konten tadi, oh ini ternyata diambil dia dari buku apa atau diambil Hmm. dia dari movie apa, seperti itu ya. Oke, berarti intinya aplikasi pada umumnya aja perlu regulasi gitu. Betul. Pasti juga nanti AI juga ada regulasinya gitu kali ya. Iya. Nah, kalau lu sendiri nih Mas Angga dikasih kesempatan untuk bikin regulasi. Nah, regulasi apa yang bakalan lu buat buat ngeregulasiin AI ini? Oke, ini mungkin pertanyaannya cukup expert ya. Mhm. Cuman kalau melihat dari AI yang sekarang itu sering dipakai, mungkin yang ramai-ramai dipakai sedang ngetren tuh mungkin seperti ChatGPT, Hmm, juga ada aplikasi yang mungkin kita sering lihat sekarang kita bisa generate foto kayak pakai jas dan iya, itu langsung. langsung. Nah, oke. Nah, di situ menurut gua pertama yang perlu diregulasi dari si AI ini sendiri adalah konten yang dia generate. Mhm, Menurut gua itu sangat perlu untuk menyantumkan sumbernya. oke. Contoh nih, misalkan kita sedang menanyakan AI tentang apa, Hmm, boleh nggak sih kalau nanti ada sumbernya ternyata dari buku ini atau hmm, dari video ini atau dari hmm. jurnal ini, seperti itu. Jadi jawaban dia pun secara tidak langsung lebih jelas dan lebih lebih ada powernya gitu ya. I see. Nah gitu. Yang kedua mungkin kalau yang sering teman-teman lihat tuh, kita bisa aja generate foto, Hmm, misalkan langsung pakai jas dengan hanya iya. mengirim foto kita doang gitu ya. Atau yang biasanya sekarang lagi ngetren tuh kita bisa nge-prompt suatu AI itu untuk misalkan gunakan art style-nya si siapa, Oh. tapi gambarkan misalkan tokoh, misalkan siapa Doraemon tapi dengan Hmm, artnya siapa gitu kan. I see. Oke, nah di situ sebenarnya sekarang masih rancu tuh. Hmm, Rancunya karena kita menggunakan art seseorang gitu. iya, Apakah nanti si orang ini akan mendapatkan apa copyright-nya, loyalty gitu. loyalty-nya Hmm, dari situ. Nah, sekarang itu sendiri itu menjadi apa ya, polemik lah ya kalau untuk hmm, di bidang konten kreator seperti itu. iya, iya, iya. Nah, poin berikutnya mungkin kalau tentang regulasi itu terkait privasi data sih. Karena untuk AI ini sendiri bisa punya pengetahuan, bisa Iya. belajar, itu Hmm, kan pasti dia diberi data kan. mhm. Nah, datanya ini sendiri, kalau boleh atau kalau bisa diregulasi menurut gue sangat penting untuk, sebenarnya data ini dipakai di siapa aja. Oke. Jadi privasi data ini tuh kita simpan sendiri kah atau nanti ada, perusahaan yang lain ternyata sesuatu, dia bisa ngeluarin nih datanya ternyata Ah, data perusahaan kita yang dikeluarin. bisa kelihatan tuh Ah, datanya. iya. Hmm, Jadi itu menjadi privasi, salah satu privasinya gitu ya, I see, menurut I gua. see. Nah, kita udah bahas nih Bang, mulai dari apa itu AI, kayak impact-nya itu seperti apa, dan kayak kita juga udah bahas regulasinya gitu kan. Nah, menurut lo nih Mas Angga, eh, pekerjaan kita ini sebagai developer akan digantikan nggak sih sama AI? Oke. Tentunya kemungkinan itu selalu ada ya pastinya ya, ketika kita bisa aja digantikan seperti itu ya. Eee, nggak hanya pekerjaan kita sebagai developer ya, pasti Hmm, semua bidang tuh terancam banget ya. Mungkin ada update terbaru AI yang bisa men-generate video dari cuman perintah satu kalimat dia buatkan videonya, itu hmm, kan berarti semua pekerjaan sekarang tuh memang sama-sama terancam ya. Balik lagi gimana sih cara kita menyikapinya dengan beradaptasi sih menurut gua. I see. Karena kalau misalkan kita tidak beradaptasi gitu ya, misalkan ada tools yang seperti itu dan kita tetap nggak mau pakai, mungkin kita kolot Hmm, seperti itu, atau kita menyikapinya malah protes segala macam, itu kita bakal bisa kegantikan sih. oke. Tapi kalau lu beradaptasi, lu belajar, terus misalkan lu ikut mengembangkan Hmm, segala macam, menurut gua ketika lu bergabung di apa ya, bergabung di perubahan yang cepat itu, lu bakal dapat impact-nya juga, iya, iya, bukan iya. yang terbuang gitu. I see, I see. Jadi baik lagi ya guys, intinya itu ya
kita itu harus adaptasi ya sama perkembangan teknologi kayak sama AI tadi ya. Kalau nggak mau digantikan ya kita harus adaptasi gitu. Gimana caranya kita pakai si AI itu kayak gitu ya Mas Angga ya. Betul, setuju banget Ya. itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Nah, ada nggak project yang mau lu buat yang ada AI-nya gitu? Sebenarnya project yang diangan-angan tuh banyak ya. Wah, Banyak ya? bisa nih pakai ini buat ini, bisa nih pakai ini buat itu gitu kan ya. Cuman kalau dilihat sekarang tuh yang paling misalkan dekat sama pekerjaan, bisa jadi kita bikin chatbot sebagai untuk si customernya gitu ya. Jadi ketika nanti customernya sudah offline bisa dibalas atau dibantu oleh AI-nya. I see. Jadi dia bisa mengerti apa yang ditanyakan oleh si customer yang datang. Nah, seperti itu. Nah, itu Oke. mungkin paling dekat sih itu bisa diwujudkan sih. Oke, Gitu jadi ya. chatbot buat customer service ya. Betul. Wah, keren banget nih. Tapi nih Mas Angga, gue masih penasaran banget nih sama AI yang tadi lu bilang. Kalau ada AI yang bisa ngedeteksi bahwa konten yang kita buat itu generated by AI. Nah, boleh nggak Mas Angga kita tunjukin gitu ke kita semua gimana cara pakainya gitu? Oke, mungkin tadi kita sudah sempat ngobrol sebelumnya. Ada beberapa yang bisa melakukan itu ya platformnya. Di sini ada quillbot.com, ada juga copyleaks.com. Oke. Nah, di sini sebelum ini tadi dimulai, gue udah siapkan satu artikel yang memang benar-benar full dikerjakan oleh ChatGPT. Oke. Nah, mungkin kita pembuktian apakah bisa dideteksi oleh platform ini bahwa si konten ini benar-benar di-generate oleh by AI ChatGPT seperti gitu ya. ya. Contohnya AI-nya adalah ChatGPT. Oke. Oke, mungkin kita mulai aja, bisa dicek nanti. Oke, langsung aja bakal gitu ya. Nah, tampilannya sendiri nanti seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita akses itu ke bot.com/AI content detector. Nah, di situ nanti langsung ada teks besar seperti itu ya, teks area yang besar. Oke. Nah, di situ kita Yang ini ya. bisa ada dua pilihan. Bisa paste teks, misalkan sudah kita copy sebelumnya, atau kita bisa upload dokumen. Jadi dari dokumen pun bisa kelihatan tuh yang di-generate oleh AI-nya berapa persen sih gitu. Mungkin bisa langsung dipaste aja ya. Oke, jadi gua copy dulu ya ini teman-teman konten yang dari Mas Angga tadi. Nah, berarti langsung di sini gua paste aja ya. Di sini gua komen V. Nah, ini udah ada nih kontennya. Ini yang Mas Angga kasih tadi ya. Oke, nah di sini tadi gue coba buat konten pakai ChatGPT tentang pentingnya melakukan research oleh seorang programmer gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada tugas yang serupa gitu kan. Nah, ini yang tadi gue bahas sebelumnya, kenapa kita baiknya mengenerate AI itu adalah idenya aja. Jadi jangan semua plek-plekan kita copy gitu ya. Dan kayak gini langsung di Nah, copy, ini langsung di paste, di-copy, dikumpulin paste gitu gitu ke ya. dosen gitu kan. Kalau yang seperti ini, coba sudah kita paste tadi, kita bisa coba klik analyze text-nya. Ini ya, analyze text. Nah, bakalan deh. Wah. Di situ langsung ada penilaian 100% AI content detected gitu ya. Gokil. Berarti Jadi, ini benar-benar 100% dibuat sama AI gitu ya. betul. I see. Nah, kalau udah Ya. seperti ini, mungkin kita coba bayangin ya. Mungkin teman-teman ketika ngerjain skripsi ini udah capek-capek, Skripsi, ternyata wah, ada suatu bab yang benar-benar diambil seluruhnya dari AI. dari AI. Dan mungkin nantinya dicek oleh pengawas atau pengujinya seperti itu ya. Dan ketika dicek, ketika nilainya seperti ini, dan saat itu teman-teman sudah di depan, mungkin sudah seminar, presentasi, nah sia-sia deh pekerjaannya. Waduh. Jadi ya karena terbukti mungkin terdeteksi oleh AI gitu ya. Mungkin nih case yang kedua nih, misalkan kita sedang interview itu sudah masuk ke tahap akhir nih, sudah masuk di tahap akhir. Ketika ditanyakan suatu problem dan diminta teman-teman untuk jawab, kemudian teman-teman langsung siap-siap nih ChatGPT nih mau saya pasti langsung ke sini nih gitu kan. Nah, itu memang jawabannya akan instan kita dapatkan. Cuman nanti apakah si interviewernya ini sendiri memperbolehkan atau enggak kita menggunakan si AI. Bisa jadi hanya mau dicoba skillsnya aja, atau mau cari tahu seberapa jauh pemahamannya. Nah, ketika nanti kita coba paste gitu hasil generate dari AI, kita submit tuh ke si interviewer atau kita sebutin ke interviewer, dan ternyata AI content detected. Bayangin aja teman-teman udah susah-susah interview, sudah sampai tahap akhir, akhirnya gagal. Kedetek karena menggunakan AI. Terdeteksi oleh ini, seperti itu ya. Nah,
Jadi itu ya teman-teman, perlu diingat lagi nih. Jadi kita kalau pakai AI itu juga harus bijak kali ya. Kita harus tahu kapan pakainya gitu. Dan gimana pakainya gitu, yang gimana ya cara pakai yang tepat gitu. Nggak Betul. langsung asal kayak tugas kuliah langsung copy paste langsung pakai gitu, jangan ya. Iya. I see. Nah, selanjutnya nih Mas Angga, ada nggak sih project AI lain gitu yang keren banget gitu, yang Mas Angga bisa tunjukin ke kita semua gitu, yang benar-benar keren gitu lah. Ada nggak? Oke, jadi gue sendiri sebenarnya suka main games ya. Nah sama Dan tuh, gue juga kebetulan suka tuh. mungkin banyak juga teman-teman yang suka Hah? main games seperti itu ya. Di games itu kan ada yang namanya NPC. NPC betul. NPC itu kalau singkatannya non playable character. Hmm. Dimana itu kita sebagai player dan kemungkinan nanti ada aktor-aktor lain di situ. Mm-mm. Nah, di video kali ini atau di AI yang akan gue show Mm-mm. ini salah satu YouTuber itu melakukan eksperimen di mana dia Mm. main game dan semua NPC-nya itu terkoneksi oleh AI. Wah. Nah, jadi mungkin kalau kita dulu main game Hah? cuman bertemu sama NPC-nya cuman Mm. lapor quest segala macem atau transaksi. Nah, kalau di sini dia benar-benar bisa bercakap-cakap oleh I AI-nya. see. Ngobrol Gitu. gitu ya. Ngobrol. AI-nya Wah. pun dia tahu dia sedang di kota itu, cuacanya seperti apa, sedang Wah. melakukan apa Di gitu. dalam game itu Di gitu. dalam game itu. I Mungkin see. daripada penasaran mungkin kita langsung cek aja nih Langsung aja videonya. ya, coba ya. Oke, ini langsung kita play aja ya. Ya, play. Nah, di sini si YouTubernya ini sendiri sudah mulai mengeksplor kotanya ya. Mungkin ada suaranya boleh ada dibesarkan sedikit. Oh yeah, I agree. I mean, the graphics are great, but this is a video game. Hmm. Wow. Nah, mungkin teman-teman bisa sadari sendiri ya. Jadi benar-benar dia bisa mengerti artikulasi yang diucapkan oleh si Hmm. playernya. Kemudian ketika dia menemukan suatu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, Ya. dia bisa spekulasi kayak, oh Hmm. oke, mungkin gua kehilangan Waktu track tadi. waktu Ya. seperti itu. Jadi benar-benar ketika diimplementasikan dan diwujudkan seperti Heeh. ini, itu baru terasa gitu ya. Mungkin kalau Ya, ya, selama ini ya. kita chat, dia Iya, iya. balas seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan atau diimplementasikan contohnya di game gini, Heeh. kita benar-benar bisa melihat replikasi dari si AI-nya sendiri kan. Ya, ya, ya. Seperti itu. Tapi keren banget sih, kayak kita main game nih. Nah, Iya, kita bisa ngobrol sama NPC-nya langsung gitu, dan interaksinya itu nggak sama gitu kan. betul. Pasti setiap NPC beda gitu, kayak beda sama kayak di game-game biasanya kan, kayak ya udah standar gitu kan. Iya, Balasannya pasti itu kalau di NPC itu gitu. betul Sedangkan sekali. kalau kayak di game ini gitu, kita langsung bisa ngomong apa, dia langsung respon dengan apa yang kita tanyakan. Betul. Itu Gila, salah satu keren contoh banget ya. implementasi AI ya. Ini di game itu kalau menurut gua sendiri itu kalau udah masuk ke game itu benar-benar kayak Hmm. sangat membuka apa ya, peluang barulah di Ya, game-game ya, seperti ya, itu ya. ya. Coba kalau kita bayangkan ini game menjadi online gitu kan, jadi kita nggak bisa tahu nih Woi, mana orang mana aslinya, orang asli, mana mana yang yang AI AI. seperti itu kan. Gila. Dan di sini tuh si AI-nya itu sadar akan environment-nya, misalkan lagi hujan, dia bisa I ngobrol yang tentang hujan, see. sebaiknya kemana ketika hujan, Wow. seperti itu. Nah, itu kira-kira contohnya implementasi AI teman-teman. Nanti kalau yang Gila. suka videonya mungkin bisa langsung nonton fullnya ya, karena ini Heeh. cukup panjang videonya. I see, I see. Gitu. Oke. Oke. Gua rasa cukup sekian untuk ngobrol kali ini Mas Angga. Thank you banget sudah sharing tentang AI. Iya. Thank you banget, sangat menambah pengetahuan buat kita semua. Nah, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Ngorbit ke-14 kali ini, dan jangan lupa buat kalian semua untuk pantengin terus juga Instagram di Enigma. Soalnya di sana bakalan ada update-update yang kalian pasti nggak akan mau ketinggalan. Nah, sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya ya. Bye. Bye.